Gelombang demonstrasi yang berakhir ricuh dan menelan korban jiwa di berbagai kota Indonesia kini menjadi sorotan tajam dunia internasional. Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap situasi tersebut. PBB meminta pemerintah Indonesia melakukan investigasi cepat, menyeluruh dan transparan atas dugaan pelanggaran hak asasi manusia, terutama terkait penggunaan kekuatan aparat yang dinilai tidak proporsional hingga menimbulkan korban. Selain itu, PBB menegaskan pentingnya kebebasan pers agar para jurnalis dapat meliput peristiwa tanpa intimidasi serta memastikan masyarakat memperoleh informasi yang objektif. Di sisi lain, publik dalam negeri menumpahkan reaksi pedas di media sosial. Banyak netizen yang budiman merasa malu karena nama Indonesia disorot dunia bukan karena prestasi, melainkan pelanggaran. Ada yang menyindir bahwa pemerintah tidak tahu malu bila tetap memberi kenaikan jabatan pada aparat, sementara yang lain menilai ironis karena kritik internasional dianggap asing. Banyak komentar bernada getir menyebut DPR ikut bertanggung jawab hingga meragukan pemerintah benar-benar mau mendengar. We're following closely the spate of violence in Indonesia in the context of nationwide demonstrations. We stress the importance of dialogue to address the public's concerns. It is also important that the media is permitted to report on events freely and independently. The authorities must uphold the rights to peaceful assembly and freedom of expression, while maintaining order in line with international norms and standards in relation to the policing of public assemblies. All security forces, including the military when deployed in a law enforcement capacity, must comply with the basic principles on the use of force and firearms. We call for prompt, thorough, and transparent investigations into all alleged violations of international human rights law. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, jadi PBB udah minta Indonesia untuk usut tuntas pelanggaran HAM selama kerusuhan. Terima kasih semua, khususnya untuk teman-teman yang ikut turun ke jalan dan nge-share di media sosial. Akhirnya PBB telah memperhatikan isu yang terjadi di Indonesia. Kita gak usah malu kalau negara lain tahu kalau Indonesia nggak baik-baik aja. Semoga dengan ini, pemerintah bisa terdorong untuk membenahi Indonesia. Stay safe all, dan terus share informasi tentang demo sampai Indonesia benar-benar pulih. Nah, benar itu Bu. Benar itu Ibu PBB. Ibu PBB harus ngebantu kita di Indonesia ini, ngasih paham buat para pemerintah, para petinggi negeri ini, bagaimana rakyat saat ini sedang susah. Gue juga mau ngadu, TikTok live beberapa hari yang lalu sudah dinonaktifkan. Ya katanya sukarela dari pihak TikTok. Nggak mungkin Bu, itu nggak mungkin, nggak percaya gue Bu. Jadi Ibu PBB tolong kita. Ini sangat berdampak sekali bagi kita sebagai pengusaha atau pelaku UMKM di Indonesia. Ya, gue nggak bisa live, gue nggak bisa jualan. Bayangin Bu, gue hari-harinya tiap malam gue live jualan sempak. Sejak nggak ada TikTok live, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue bengong gitu loh. Gue melamun, ini kapan? Ini udah pelanggaran hak asasi manusia loh Bu, Ibu PBB. Tolong dibantu kita Ibu PBB. Selain gue juga masih banyak ribuan orang yang terhalang untuk berinteraksi, untuk berjualan, karena hak kita untuk live di TikTok dicabut. Ya, tolong Ibu PBB, kalau Ibu benar-benar PBB, tolong kita, tolong supaya kita bisa hidup normal kembali di Indonesia ini. Thank you. Makin ketar-ketir, ini penyebabnya live TikTok dibuka lagi nih. PBB sampai turun tangan gak sih nyorotin demonstran di Indonesia gitu. Ini termasuknya dibilang pelanggaran HAM karena media nggak boleh ada saat demo gitu kan. Dan PBB juga pengen media itu dengan bebas dibebaskan untuk mencari informasi gitu kan, nggak ditahan-tahan apaan sih gitu kan. Jadinya banyak berita-berita hoax yang muncul, video-video lama diupload lagi terus ditulis tagline-nya kondisi terkini gitu. Anjir ya, coba kalau nggak ada PBB kayak gini nih ya, mungkin akses live belum bisa dibuka gitu kan. Ini setelah 5 jam mereka keluar ini langsung bisa dibuka aksesnya kan. Secara di Indonesia itu banyak kan orang pengguna TikTok gitu kan, dan cari live-nya tuh gampang banget, tinggal klik aja udah kelihatan tuh yang live banyak banget. Beda dengan yang aplikasi lain gitu kan.
yang kalau live itu kita harus nyari dulu gitu, susah. Kalau TikTok emang penggunanya banyak di Indonesia, jadi ya kalau TikTok di blog itu nggak bisa live ya kemana-mana ujungnya, belum UMKM, belum yang banyak deh pokoknya. Nah sekarang untuk pencari informasi ya kan, update terus perkembangannya supaya nggak salah informasi nih, udah banyak banget kan, 2 hari ini kita ditutup akses live, jadi kita buta informasi gitu ya nggak sih, banyak kemakan berita hoax. Mudah-mudahan dengan ini bisa kita bisa tahu informasi yang lebih jelas gitu kan, real gitu. Nah lo, PBB sudah sampai turun tangan tuh menyoroti kasus yang terjadi di Indonesia ya. Dan ini PBB juga menghimbau pada pemerintah agar tidak menghalang-halangi media untuk meliput secara bebas dan jujur. Nah kan, habisnya TikTok Live sudah tidak bisa, ya media sudah tidak bisa nge-live. Jadi akankah TikTok Live dinyalakan kembali guys dalam waktu dekat ini? Entahlah. Ya udahlah guys ya, jangan demo-demo dulu ya guys ya, nanti nggak bisa TikTok Live. Banyak saudara-saudara kita yang berjualan di TikTok Live tuh yang kena imbasnya kayak gitu ya. Itu yang demo-demo anarkis itu kalau kayaknya bukan dari pendemo ya, itu banyak yang menduga itu tuh susupan ya, provokator ya, provokator bayaran. Karena provokator bayaran itu memang jelas ada. Kan kemarin aku belanja ke warung Pak Aji deket apartemen gitu kan ya. Nah terus ada salesnya tuh cerita lah waktu hari kedua demo kalau nggak salah ya. Hari kedua apa ketiga ya, yang pas kejadiannya si Afan Kurniawan itu guys. Nah waktu itu kan terus dia bilang kan dibayar, kamu nggak ikut demo? Enggak katanya dibayar. Emang dibayar nggak sih kayak gitu, ada yang nanya gitu kan. Dibayar 150 katanya, ada yang bayar 150.000 katanya. Yang bayarnya siapa nggak tahu, tapi ada yang bayar. Kalau ikut demo 150. Nggak cuma 150 kata salesnya, kecil katanya gitu. Ya gitu ya guys ya. Ternyata para pendemo bayaran itu ada ya, tapi yang bener-bener murni datang berdemo juga ada gitu ya. Mahasiswa yang berdemo tanpa bayaran juga ada gitu ya. Namun ya tidak bisa dipungkiri yang ikut demo bayaran pun tetap ada gitu. Ya, kayak gitu sih guys ya. Semoga segera dinyalakan kembali TikTok Live-nya dan masalah di negeri ini bisa dituntaskan. Ini kepada Pak Presiden ya. Kayak Pak Presiden kita tuh kayak berusaha merangkul semua elit gitu ya. Semua partai dirangkul semua sama dia. Ujung-ujungnya dia nggak punya oposisi nih. Nggak punya oposisi, dikira dia nggak punya oposisi, tapi ujung-ujungnya rakyat yang menjadi oposisi dia. Buat apa seperti itu Pak Presiden ya? Mendingan Anda mengambil tempat yang tegas di mana Anda berdiri gitu. Nggak usah semua mau coba kamu rangkul jadi bestie gitu, jadi sahabat politik gitu ya. Ujung-ujungnya yang menjadi oposisimu malah rakyat, kan blunder ya. Ya udahlah, semoga bisa terselesaikan dengan baik ya. Begitulah dampaknya kalau pemerintahan terlalu friendly ya, mencoba merangkul semua menjadi friend. Akhirnya yang menjadi oposisi adalah rakyat, kan kocak. Jangan sampai ini terus berlanjut. Ya udah sih kayak gitu aja. Waktu Indonesia juga dipantau oleh PBB lewat juru bicaranya PBB. Dia menyatakan harus mendengar aspirasi dari rakyat selaku wakil rakyat dan juga harus transparan mengatasi masalah-masalah yang ada di negara Indonesia ini, dan juga diizinkan meliput melalui media sosial. Jadi tidak ada larangan sebenarnya, hanya inilah yang diikuti oleh para oknum-oknum petinggi tertentu yang melarang semua, apa-apa itu dilarang, live dilarang,
Pokoknya ya sosial media tuh lagi diblokir atau dilarang apa aja lah, nggak ngerti. Padahal PBB saja sudah ngomong lewat juru bicaranya semua diperbolehkan. Wah, semoga ada cuma satu sih, semoga ada keadilan dan kemakmuran untuk seluruh rakyat Indonesia tercipta. Ya Allah, merdeka.